Materi yang ketiga adalah kedua ya, masalah dan situasi kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Kira-kira sebenarnya untuk masalah dan situasi kesehatan ibu dan anak di Indonesia itu kita sudah tahu ya, mengacu ke AKI dan AKB ya, output-nya kan di situ. Kita tahu ya, AKI dan AKB masih tinggi ya, terutama angka kematian, ibu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang masih menjadi masalah. Cuman, dari tahun ke tahun AKI, AKB, AKI, AKB. Nah, dari itu kan sudah merupakan suatu kejadian ya, eee, bisa dikatakan outcome. Nah, bagaimana caranya, kita tahu bahwa apa yang menimbulkan masalah tersebut itu apa? Contohnya kalau AKI dan AKB kan angka kematian ibu ya, itu salah satu kalau kita lihat dari data profil kesehatan Indonesia ya, itu adalah karena perdarahan yang tertinggi. Nah, dari perdarahan itu, kita harus mentelusuri apa sih sebenarnya yang menyebabkan perdarahan. Nah, secara teori itu apa, gitu. Nah, kemudian saat kita tahu apa yang menjadi penyebab perdarahan itu, secara teori kemudian kita lakukan, screening, kita telusuri, bisa juga selain screening, bisa juga dengan hasilnya itu nanti ada 2 ya, 1 berdasarkan berbasis lab seperti itu, kedua, dari screening itu kita jadikan dari screening ketemu masalah atau kalau enggak sebelum screening kita lihat di daerah mana yang, permasalahan kesehatannya itu tinggi, yang menyebabkan itu tinggi. Nah, dari situ bisa dilakukan, selain screening, bisa juga dilakukan edukasi seperti itu, pencegahan-pencegahan bagaimana menemukan akar permasalahan. Nah, saya di sini mungkin akan memberikan suatu ilustrasi ya, suatu ilustrasi sebelum kita masuk ke ini ya mungkin sebagian sudah membaca ya karena sudah saya posting di Google Classroom, bahwa, masalah dan situasi kesehatan itu kalau kita lihat di sini berupa data 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 dan data. Data itu kan sesuatu yang sudah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, penekanannya menurut saya, secara pribadi itu, selama ini kita hanya sibuk mengobati ya, sibuk melakukan penata laksanaan. Artinya misalkan ada kasus BBLR, ada kasus perdarahan, kita disibukkan untuk menangani bagaimana menghentikan perdarahan, bagaimana ibu yang perdarahan tertolong, seperti itu. Nah, sebenarnya memang itu merupakan sesuatu yang harus harus kita lakukan karena masuk katakanlah kegawat daruratan lah, seperti itu. Nah, eee, sebenarnya yang harus kita telusuri supaya kita tidak hanya fokus untuk melakukan pengobatan, melakukan penata laksanaan, satu yang harus kita ingat itu adalah akar permasalahannya. Kenapa kok perdarahan itu masih terus ada misalkan? Kenapa BBLR itu masih masih ada itu. Jadi kita tidak sibuk untuk menangani. Nah, tapi kita mulai fokuskan bagaimana kita mencari penyebab akar permasalahan di situ. Nah, jika ketemu akar permasalahannya, kita bisa mencegah seperti itu. Nah, dengan mencegah atau promosi kesehatan, nah harapannya ke depannya kasus-kasus tersebut tidak akan muncul seperti itu ya. Bukan tidak akan muncul ya, setidaknya mengurangi AKI dan AKB seperti itu. Nah, kalau saya melihat kenapa di AKI dan AKB di Indonesia ini masih tinggi, sedangkan di Indonesia ini juga misalkan lulusan tiap tahun, tenaga kesehatan juga sudah banyak. Program-program pemerintah juga sudah dijalankan. Tenaga medis yang terampil juga sudah banyak. Alat dan teknologi canggih juga sudah ada. Nah, kira-kira mungkin ada berpendapat Bunda-bunda di sini, kenapa ya di sini AKI dan AKB itu kok masih tinggi seperti itu? Ada yang mau berpendapat Bunda di sini kenapa secara pribadi? Ada Bunda? Ada? Mungkin kalau ada di-mute dulu. Tidak adakah? Atau ada tapi disimpan saja? Ada nggak Bunda ya?
Tidak adakah? Sebentar, sebelum kita masuk. Baik, begini, semoga oh tidak ada ya di slide satunya. Kalau menurut saya, kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi di negara kita dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa segala upaya sudah kita laksanakan. Nah, salah satunya itu adalah posisi negara kita saat ini adalah masih negara berkembang. Itu Bunda salah satu faktornya. Gitu. Jadi di negara berkembang ini kita tahu rata-rata masyarakat itu pendapatannya menengah ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian juga saat nanti ada slide ya, sayangnya kok di sini tidak ada, nanti coba saya carikan. Saat kita berbicara SDGs ya. Nah, saat kita berbicara SDGs, di situ ada kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah tentang kesehatan ibu dan anak, dan di situ terpampang semacam siklus daur kehidupan wanita seperti itu. Jadi mulai dari pasangan usia subur, kemudian dia hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian bayi, anak, remaja, kemudian kembali ke wanita usia subur dan pasangan subur, kemudian ke menopause, menopause, kemudian sampai lansia. Nah, itu kan sebenarnya lingkup kita ya. Nah, dari situ di situ ada berbagai macam program kebijakan pemerintah dari berbagai sektor, Bunda ya. Nah, kalau saya lihat garisnya di situ, yang selalu ada itu apa? Masalah ekonomi, Bunda. Bukan ekonomi, status gizi. Nah, di situ. Jadi di situ itu dari pasangan usia subur sampai siklus daur kehidupan sampai dia itu lansia. Nah, di situ itu yang selalu ada edukasi atau yang diperlukan itu adalah nutrisi. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tahu nutrisi itu kaitannya dengan apa, Bunda? Nutrisi itu kaitannya dengan status ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa status ekonomi saya kaitkan dengan negara Indonesia itu masih negara yang berkembang? Nah, negara berkembang rata-rata memang status ekonominya masih menengah ke bawah. Ya, meskipun tidak semuanya ya, namanya rata-rata seperti itu. Nah, jadi dari situ kita bisa simpulkan, Bunda, bahwa ekonomi itu status ekonomi berkolaborasi. Kita kalau berbicara status ekonomi kan pendapatan ya, pendapatan kita ya, pendapatan selama 1 bulan. Makanya sebenarnya kasus ini tuh sangat bagus sekali kalau dimasukkan ke dalam komunitas ya. Memang masuk di dalam lingkup komunitas, nanti kita berbicaranya ke arahnya situ. Nah, dari ekonomi itu pendapatan keluarga. Nah, rata-rata jika nutrisi itu intinya kan begini, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kan betul kan Bunda ya? Nah, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tapi yang dinamakan nutrisinya bagus atau gizinya bagus itu yang kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kan menu seimbang. Nah, harapannya konsumsi makanan yang kita konsumsi itu harus menu seimbang. Nah, tapi jika kita dihadapkan dengan status ekonomi atau pendapatan, nah beberapa pendapatan masyarakat di Indonesia itu ada yang masih kurang. Nah, dengan pendapatan yang masih kurang, otomatis untuk mencukupi asupan nutrisi itu pun juga berkurang. Nah, di situ. Nah, dampaknya, nah, misalkan masyarakat itu dari remaja saja sudah asupan gizinya kurang. Nah, atau kalau enggak remaja nanti dampaknya ke mungkin anemi seperti itu. Nah, selain remaja misalkan dia di wanita usia subur. Nah, dia akan mempersiapkan kehamilan. Sudah ada cadangan harusnya di dalam tubuh ya sebelum persiapan dia kehamilan ya. Nah, tubuh sebenarnya sudah ada cadangan-cadangan makanan. Tapi kalau di asupan nutrisinya itu sudah kurang, nah saat hamil pun, nah dia juga akan bermasalah Bunda ya, adanya kekurangan zat gizi tersebut. Sehingga kalau ibu hamilnya kekurangan zat gizi, otomatis bayi yang dikandungnya pun juga akan sama. Intinya kekurangan asupan zat nutrisi. Nah, saat kekurangan asupan zat nutrisi, otomatis perkembangan janin di dalam kandungan pun juga terganggu. Nah, begitu Bunda ya. Kalau sudah kehamilan terganggu, otomatis bayi yang dilahirkan pun juga akan terganggu. Makanya di situ pemerintah
memberikan bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi seperti itu ya. Nah, juga dikaitkan dengan ekonomi dan juga, dia ke fasilitas pelayanan kesehatan, Bunda. Makanya salah satunya, subsidi pemerintah itu diberikan yang paling penting itu adalah pendidikan dan kesehatan, seperti itu. Ya ada sih memang subsidi pemerintah diberikan kayak kemarin contohnya BBM, bensin itu ya, kemudian subsidi gas LPG dan lain sebagainya, tapi kan dulu pernah subsidinya dicabut ya, dialihkan, dikurangi, difokuskan ke yang lain, tapi kan juga pasti pro dan kontra, tapi, tujuannya sebenarnya kesehatan di situ ya. Nah, dari situ otomatis akan berpengaruh, Bunda. Nah, di situ. Jadi itulah kenapa, negara kita atau bukan negara kita ya, di negara-negara yang berkembang, itu kenapa AKI dan AKB juga, masih tinggi, itu salah satu faktor menurut saya, karena status ekonomi. Tapi sebenarnya juga tidak berpengaruh sih, karena yang ekonominya bagus pun, pendapatannya bagus pun, belum tentu memiliki perilaku yang bagus. Contohnya sebenarnya dari perilaku dia saja, harusnya dia tahu cara mengkonsumsi, nutrisi yang bagus, cuman mungkin karena perilakunya dia tidak dengan dia pendapatan yang bagus itu dia tidak melakukan perilaku yang bagus seperti itu. Jadi intinya nutrisi itu segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang memenuhi unsur gizi seimbang ya. Nah, tapi kan tergantung tidak masuk itu karena memang tidak ada atau sebenarnya ada, tapi itu tadi kalau sebenarnya ada atau kalau enggak tubuh kita yang ada gangguan di dalam tubuh. Nah, mungkin di sini Bunda bisa paham. Nah, kemudian satu lagi, kenapa kaitannya dengan negara berkembang? Kalau di negara maju, Bunda ya, kalau kita yang disubsidi pemerintah kan masih pengobatan ya. Salah satunya kan BPJS itu kan masyarakat sakit, kalau berobat dapat gratis gitu ya. Nah, itu kan di negara kita. Tapi kalau di negara maju beda lagi program, Bunda. Di negara maju itu yang disubsidi atau mungkin bahkan gratis ya, Bunda ya, itu adalah check up. Nah, jadi di sana itu sudah ada program dari pemerintah itu yang sudah programnya itu sudah check up itu gratis, Bunda, dan sudah menjadi kewajiban begitu. Jadi misalkan 6 bulan sekali, diminta masyarakat itu check up gitu dan itu sudah gratis, sudah program pemerintah. Jadi dengan adanya check up, mungkin check up apalah intinya ya program ya, apa yang menjadi urgent, yang penting ya, poin-poin penting. Nah, dari situ sudah bisa terdeteksi, Bunda. Makanya kenapa, kalau sudah terdeteksi otomatis kan ada penanganan, ada pencegahan. Nah, dari pencegahan otomatis komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit itu tidak akan bisa ditangani atau bisa dicegah dan tidak akan berkembang menjadi keadaan yang menyumbang atau berkontribusi terhadap angka kesakitan, bahkan angka kematian, gitu ya, Bunda, ya. Dan kemudian juga untuk tempat tinggal gitu, kalau untuk di daerah di negara yang sudah maju, itu dibedakan, Bunda. Masyarakat dipetakan, di mana tempat pemukiman industri itu tidak ada pemukiman rumah, Bunda, ya, itu. Jadi di situ ya hanya daerah industri. Pemukiman rumah sudah disediakan lahan khusus. Nah, memang namanya negara maju ya, Bunda, ya. Nah, kita bisa membayangkan saja dengan, seseorang yang pendapatannya tinggi sama yang mungkin sebaliknya. Mungkin mereka, eee, sudah menata itu berbeda gitu, sudah dengan fasilitas yang bagus, seperti itu. Jadi sudah memang memadai, Bunda. Jadi harapannya apa? Dengan masyarakat ditempatkan jauh dari polusi atau tempat-tempat bahkan mungkin lingkungan kumuh seperti itu, akan juga mau tidak mau dari faktor lingkungan, udara, polusi, tanah juga akan, ini ya, bisa ditangani. Nah, karena kalau sayang sekali ya, nanti coba sih saya carikan untuk itu. Jadi karena kebijakan itu, kesehatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor, kesehatan saja, bukan faktor kesehatan, perilaku, tapi di situ ada ekonomi, ada politik, ada ini, unsur lingkungan juga. Misalkan seseorang itu secara ekonominya bagus gitu ya, asupan nutrisinya bagus, itu kan hanya terkait daya tahan tubuh ya. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan kumuh, atau mungkin di perumahan yang bagus, tapi di situ dekat pabrik, nah otomatis kan udara yang dihirup, lingkungannya, atau mungkin dekat tempat pembuangan sampah, atau mungkin yang nggak bagus, otomatis juga akan berpengaruh ke kesehatan, Bunda.
Jadi itu, pendapat saya secara pribadi kenapa, sampai saat ini AKI dan AKB itu masih tinggi meskipun, kita salah satu ya Bunda ya, bukan penyebab, mutlaknya, salah satu. Jadi seolah-olah, kita kok, di pelayanan itu sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin, tapi kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi? Nah, itu menurut saya itu di situ. Jadi karena salah satu faktornya negara kita ini masih negara berkembang. Begitu ya Bunda ya. Nah itu dari situ, akhirnya sebenarnya sudah cukup sih membuat kita menarik suatu kesimpulan. Nah ini yang mau saya sampaikan lagi, kenapa kaitannya akhirnya itu nanti di program komunitas itu kita hanya, mensurvei, kemudian mengambil skala prioritas masalah, mencari permasalahan, kemudian dari permasalahan yang ada itu kita lakukan edukasi. Nah contohnya begini Bunda, ini memang contoh ya dibuat secara dramatis ya, seperti itu ya. Semoga saja di kehidupan yang nyata itu, saya nggak tahu ya, apakah kasus ini benar-benar terjadi atau enggak. Begini, di suatu daerah yang terpencil seperti itu Bunda, ada seorang ibu, katakanlah namanya mungkin Ibu Eni lah gitu, usia 30 tahun ya, 30 tahun dia masih, usia, 39 lah ya, 39 tahun lah. Di daerah terpencil seperti itu, jauh dari pusat pelayanan kesehatan masyarakat, jauh dari tenaga kesehatan, dan di sana hanya ada dukun, seperti itu. Dan masyarakat di sana tidak mengenal tenaga kesehatan ya, Bunda. Jadi mereka hanya mengenal dukun, seperti itu ya. Ibu Eni itu hamil anak kelima seperti itu. Sebenarnya dari Ibu Eni itu sendiri, namanya bagus ya Ibu Eni, dari Ibu Eni itu sendiri sudah tidak menghendaki kehamilan, seperti itu. Sebenarnya sudah tidak mau hamil, dia sudah memiliki pemikiran yang bagus sebenarnya, bahwa 2 anak saja cukup, seperti nah, tapi ini di situ, saya tidak tahu apakah itu karena suami, apakah karena suaminya memang menghendaki, atau memang tidak KB, atau memang karena jauh dari, fasilitas kesehatan. Nah, sehingga dia tidak KB. Nah, tidak KB-nya nggak tahu kenapa, apakah jauh dari, pusat pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, atau jauh dari puskesmas sehingga dia tidak KB, atau karena memang, budaya di sana, tidak mau ber-KB, ada mitos. Nah, itu kan yang banyak mempengaruhi ya, Bunda, ya, artinya, gitu ya. Beda ya kalau misalkan dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan tapi memang tidak mau KB, itu beda lagi. Nah, di sini kita tidak tahu. Nah, kemudian anak kelima, eee, dia hamil anak 1, 2, 3, 4, 5. Anak 1, 2, 3, 4 nggak ada masalah. Kehidupannya baik-baik saja, dia seorang ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari ya seperti kegiatan ibu rumah tangga. Cuman jarak anaknya itu dekat-dekat sekali, Bunda. Jarak lahir anak pertama dan anak satu itu sangat dekat. Nah, seandainya ibu itu tahu misalkan, KB alamiah atau apa, nah mungkin dia akan menerapkan ya, karena dia sudah menyampaikan di awal, dijelaskan, sebenarnya dia 2 anak saja cukup. Nah, tapi kenyataannya kan dia hamil anak kelima begitu. Mungkinkah dia tidak tahu bagaimana mengatur jarak, metode alami atau apa, seandainya dia dekat dengan, pusat pelayanan kesehatan meskipun dia tidak mau KB kan, dia bisa mencegah dengan KB alami, seperti itu. Nah, di hamil yang kelima ini, Ibu Eni mengalami perdarahan, seperti itu. Mengalami perdarahan, kemudian seperti biasa ditolong oleh dukun. Dukun datang agak terlambat seperti itu, dan sudah terjadi perdarahan, dukun berusaha mencoba menghentikan perdarahan, tapi tetap terjadi perdarahan, akhirnya dukun menghubungi bidan. Nah, kita sudah bisa bayangkan ya Bunda, saat dikatakan bahwa itu jauh sekali dari pusat kesehatan masyarakat ya, jauh dari bidan, sekitar berapa jam begitu, suaminya ke bidan, otomatis kan itu sudah keadaan yang sebenarnya, dukun merujuk kan mesti ke bidan, Bunda, nggak mungkin dukun itu merujuk ke rumah sakit ya. Nah, saat dukun merujuk itu pastinya juga bukan sudah wewenang bidan, seperti itu. Nah, bidan datang dan sudah dalam keadaan terlambat, perdarahan semakin banyak, seperti itu, sama bidan dianjurkan untuk dirujuk, seperti itu. Nah, sedangkan mungkin suaminya seorang orang awam, mereka mungkin suaminya berpendapat, kalau sakit itu ke tenaga kesehatan tuh pasti sembuh, seperti itu ya, asumsinya gitu.
mungkin entah sadar entah enggak bahwa datangnya sudah terlambat begitu. Nah, ternyata di situ suami, sudah di bidan, bidannya sudah datang, harapannya kan dapat menolong. Ternyata bidannya tidak bisa menolong, bahkan dirujuk seperti itu. Harus menyiapkan kendaraan seperti itu. Bagaimana masih mau mencari lagi kendaraan. Nah, saat dirujuk ternyata apa namanya? Harus dirujuk lagi. Karena perdarahannya sudah cukup banyak dan ternyata diagnosanya adalah retensio plasenta karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. Nah, saat di pusat rujukan lagi, saat mau dirujuk lagi, ada bargaining dengan suaminya terkait biaya ambulan lagi yang sudah harus jauh lagi, di kota lagi, sangat jauh begitu. Jadinya mungkin di dalam pemikiran suaminya itu harusnya saya sudah mendapat pertolongan dari bidan tadi. Ternyata ke rumah sakit mungkin suaminya berharapan kalau di rumah sakit itu atau di puskesmas fasilitas kesehatan pasti tertolong begitu. Ternyata masih dirujuk lagi begitu. Nah, setelah dirujuk ternyata di rumah sakit pusat rujukan darah yang sesuai dengan golongan ibunya tidak ada seperti itu, Bunda. Nah, dari situ kita harus bisa menyiapkan segala sesuatu, salah satunya pendonor darah, Bunda. Ya, meskipun sebenarnya kadang kita siapkan PMI sudah siap sedia, sudah ada ya, seperti itu. Nah, ternyata di situ tidak siap pendonor darah dan donor golongan darah yang sesuai dengan ibunya itu tidak ada. Tidak lama kemudian ibunya meninggal seperti itu. Nah, kasus Ibu Eni itu tadi kan pastinya dilaporkan dengan perdarahan. Nah, kadang kan kita hanya hanya melihat AKI dan AKB karena apa? Perdarahan. Sudah berhenti di situ, Bunda. Nah, pernahkah kita menelusuri dari kasus Bu Eni tadi, perdarahan itu karena apa? Nah, kasusnya apa? AKI dan AKB karena apa? Perdarahan. Perdarahan karena apa? Sebenarnya kalau ini tadi mungkin ada golongan darah, Bu Eni terselamatkan gitu ya. Jadi karena perdarahan. Kalau misalkan perdarahan tadi ada darah, ada golongan darah sesuai dengan Bu Eni ditransfusi, kemungkinan besar Bu Eni terselamatkan seperti itu. Nah, kita cari lagi. Nah, tadi kenapa tidak ada darah? Satu, karena tidak ada kesiapan keluarga atau mungkin pendonor darah. Nah, itu kan sudah ada ya di programnya ya, Bunda ya. Siap pendonor darah. Nah, itu kan sudah ada. Nah, itu. Dua, itu tadi karena tidak ada pendonor darah karena kehabisan darah Bu Eni meninggal. Nah, kemudian penyebab yang lainnya kita telusuri kenapa Bu Eni terjadi perdarahan. Satu karena retensio plasenta. Nah, kemudian kenapa terjadi retensio plasenta? Karena Bu Eni tidak KB. Kenapa Bu Eni tidak KB? Karena Bu Eni tidak tahu ya, katakanlah. Kenapa Bu Eni tidak tahu tentang KB? Karena Bu Eni jauh dari petugas kesehatan. Nah, kalau sudah jauh dari petugas kesehatan kan pertanyaannya gini, kenapa Ibu Eni sampai tidak tahu? Nah, jawabannya jauh dari petugas kesehatan. Nah, kita sebagai petugas kesehatan harusnya kan kenapa dia tidak sampai mendapatkan edukasi seperti itu? Ya mungkin jawabannya kita sudah mengedukasi, tapi itu tadi sudah memberikan penyuluhan, tapi itu tadi mungkin masyarakatnya menganggap itu kurang perlu atau apa. Nah, di sini ada suatu kepentingan. Seseorang jika tidak ada kepentingan biasanya tidak mau, Bunda. Sudah ada kepentingan dulu baru dia mau. Makanya pentingnya di sini menurut saya adalah penyuluhan, Bunda, edukasi seperti itu. Nah, sebenarnya ada pertanyaan ya kalau mungkin di Bunda saat ini pastinya sudah dipantau di wilayah, ada wilayah masing-masing bidan koordinasi yang memantau wilayah atau puskesmas atau dinas yang memang di situ pasti terdata melalui kader atau melalui siapa di situ ada ibu hamil. Kalau sekarang ya mau nggak mau harus dipantau, mungkin dikunjungi, didatangi, itu kan memang seperti itu ya Bunda. Tapi kenyataannya saya yang mau penekanan tuh di sini. Ibu hamil atau masyarakat yang sudah datang ke tenaga kesehatan itu menurut saya sudah satu titik ya. Satu titik itu aman karena dia sudah ada kesadaran, mau nggak mau dia sudah akan pasti terpapar oleh informasi. Nah, sebenarnya yang menyumbang AKI dan AKB adalah justru masyarakat yang tidak pernah datang atau kontak ke tenaga kesehatan, Bunda. Nah, caranya seperti apa? Kita memberikan edukasi. Oke, baik. Misalkan kita sudah memberikan kampanye, penyuluhan edukasi. Kadang masyarakat tidak mau, Bunda. Masyarakat tidak mau datang. Karena tidak mau datang apa? Karena masyarakat itu tadi, saya katakan tadi, masih merasa sehat, merasa saya tidak sakit. Nah, jadi intinya saat mereka tidak sehat, mereka sehat, mereka tidak sakit, mereka tidak butuh informasi tentang kesehatan.
Nah, makanya di situ, makanya kenapa kesadaran di masyarakat kita tuh di situ, bahwa kesehatan pencegahan itu bukan merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan yang penting gitu. Baru kalau dia sudah sakit baru penting. Nah, pas sakit, pas kebetulan sudah parah. Nah, harapannya kalau mau ke tenaga kesehatan tuh harapannya sembuh gitu. Nah, kan nggak seperti itu, Bunda. Memang kita sebagai tenaga kesehatan itu berupaya untuk menyembuhkan. Nah, tapi kalau masyarakatnya datang itu sudah keadaannya parah kan tidak bisa. Nah, makanya di situ harus dicegah, Bunda. Nah, saran dari saya intinya Bunda-bunda terutama yang dekat dengan pasien itu memberikan edukasi, jangan langsung memberikan edukasi pada masyarakat tentang ini. Karena itu tadi, kalau masyarakat akan menganggap ini, harus meluangkan waktu ya bagi masyarakat yang sadar, masyarakat yang tahu ya nggak apa-apa, tapi masalahnya, edukasi-edukasi itu disampaikan saat mungkin kegiatan pengajian, kegiatan kader-kader kegiatan PKK. Nah, memang di situ kan tujuannya masyarakat itu tidak untuk edukasi kesehatan, tapi, dia untuk kegiatan masyarakat. Nah, saat di situ kita selipi seperti itu, mau nggak mau diselipi edukasi tentang entahlah yang di situ itu, analisis kasusnya apa, masalahnya apa. Nah, diselipkan di situ Bunda, diberikan promosi kesehatan seperti itu, sedikit saja, mungkin mulai dari kader atau Bunda sendiri sebagai bidan, nah seperti itu. Jadi mau nggak mau, agak jadinya kan dia terkontaminasi positif ya gitu ya Bunda ya. Jadi begitu Bunda dan satu lagi, satu lagi jika Bunda memberikan edukasi atau penyuluhan itu harus ada pre dan pos. Nah, kalau tidak ada pre dan pos kita nggak akan tahu, Bunda. Intinya kita anemia ibunya udah banyak tahu, masyarakat udah banyak ibu-ibu main udah tahu kok anemia apa, gejalanya apa. Oke, memang banyak sudah tahu. Tapi coba saat ibu-ibu hamil itu kita berikan kuesioner pre dan pos. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan, disuruh mengisi misalkan anemia begitu. Pengertian anemia itu apa, penyebab anemia itu apa, cara pencegahan anemia itu apa, misalkan tablet F itu caranya apa, berikan pertanyaan pre dan post yang sama, pertanyaannya sama, misalkan 10 pertanyaan itu diberikan pertanyaan sebelum dan sesudah itu sama. Kemudian kita berikan edukasi begitu. Berikan edukasi, kita lihat sebelum itu tadi nggak masalah Bunda, kalau sebelum itu memang nggak apa-apa, kita hanya melihat sejauh mana sih pemahaman masyarakat itu terhadap anemia, kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa simpan itu pertanyaannya, oh ternyata banyak di sini ya. Misalkan sebelumnya itu banyak masyarakat mungkin yang belum tahu tentang atau cara mencegah ya, misalkan cara mencegah atau makanan apa yang mengandung yang bisa meningkatkan HB, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita edukasi, nah posnya kita lihat. Dari 10 pertanyaan tadi, mana pertanyaan yang masih dijawab salah atau masih banyak dijawab tidak benar oleh audien kita atau ibu hamil. Nah, sebenarnya akar permasalahannya di situ, Bunda. Kalau kita tidak pakai pre dan post, kita nggak akan tahu. Tidak bisa mengukur kedalaman pemahaman atau pengetahuan pada ibu hamil ya, contoh misalkan sasaran entah ibu hamil atau masyarakat. Nah, dari dengan pre dan post, kita akan tahu, oh ternyata ibu hamil saya itu banyak yang belum tahu tentang mungkin bukan gejala, penyebab anemia. Nah, di situ Bunda. Nah, evaluasi atau tindak lanjut, nah itu sebenarnya menjadi akar permasalahan dari masih tingginya AKI dan AKB, begitu. Nah, dari misalkan belum tahu penyebab terjadinya anemia, nah dari situ akhirnya penata laksanaan tindak lanjutnya apa RTL-nya. Ya, itu tadi fokusnya Bunda harus edukasi tentang itu tadi keberlanjutan gitu. Jadi terus-menerus Bunda, screening terus-menerus dan terus-menerus seperti itu. Itulah Bunda salah satu akar ya. Memang pencegahan ya. Memang kadang orang itu kalau pencegahan itu kadang kayak ngerasa nggak ada gunanya gitu ya. Karena kita selama ini masih disibukkan dengan satu pelaporan, kita disibukkan dengan ini tadi pengobatan gitu. Kalau saya sudah sibuk ke pencegahan, promosi kesehatan lah, sedangkan banyak kasus yang sudah anemi misalkan perdarahan harus menangani. Nah, di situ Bunda.
Karena kita akhirnya tiap hari kita sibuk menangani ya, karena itu tadi pasien yang kita dapatkan rata-rata sudah kejadian kayak gitu. Nah, makanya bunda-bunda kalau misalkan penelitian itu sebenarnya mengambil akar permasalahannya gitu. Jadi yang bunda teliti itu akar permasalahannya dijadikan variabel. Contohnya tadi misalkan dia tidak tahu tadi contohnya BBLR, BBLR salah satunya anemia. Nah, pengetahuan atau apa, misalkan pengetahuannya kurang ya dijadikan variabel pengetahuan terhadap hubungan pengetahuan terhadap kejadian anemia atau kayak gitu. Atau anemianya karena apa? Karena kurang patuh atau apa. Nah, kepatuhan anemia terjadi hubungan kepatuhan terhadap kejadian anemia. Nah, kita akar permasalahan itulah Bunda yang dijadikan variabel penelitian. Dari mana masalah itu kita ambil? Yaitu tadi dari pasien Bunda itu yang tadi di edukasi tadi pre dan post itu banyak pertanyaan mana yang menjadi masalah terbesar dari faktor-faktor yang mempengaruhi, kembali lagi ke teori seperti itu ya Bunda ya. Jadi itu Bunda, itu sebenarnya akar permasalahan salah satunya selain ekonomi, selain negara maju kan negara berkembang kan di background ke ekonomi. Nah, selain ekonomi juga lingkungan tadi mempengaruhi, kemudian ditambah adat istiadat, mitos dan kebudayaan. Nah, lengkap ya Bunda ya. Jadi makanya kenapa, nah di situ. Sebenarnya kalau saya berbicara seperti ini, saya rasa satu slide ini cukup Bunda untuk membahas masalah dan situasi kesehatan itu sudah apa yang saya sampaikan tadi itu sudah sangat menggambarkan. Jadi kan saya berikan contoh itu di ibu hamil. Nah, nanti Bunda bisa aplikasikan ibu nifas, anak, remaja atau KB atau dan lain sebagainya. Itu ya Bunda kuncinya di situ. Jadi kalau kita seperti itu ya banyak masalah ya Bunda ya. Kenapa? Nah, gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya satu slide tadi cukup Bunda. Nah, kemudian kita masuk di sini. Nah, ini ada kesehatan ibu dan anak begitu bahwa kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Tujuannya itu tadi akan tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk atau mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan. Salah satunya kita sekarang bisa tahu ya SDGs ya, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Kenapa fokus pada pemerintah itu lebih difokuskan pada ibu dan anak, terutama ibu, karena ibu atau wanita hamil, karena di situ anak yang dilahirkan merupakan aset bangsa Bunda ya. Aset bangsa yang memang benar-benar harus dioptimalkan pertumbuhannya terutama zat gizinya. Karena itu tadi aset bangsa untuk kedepannya itu tadi kalau kita sudah berbicara aset bangsa ya itu tadi kedepannya banyak harapan yang di pundak anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang sehat seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian masalah yang belum tuntas ditangani yaitu upaya angka kematian ibu dan AKI dan AKB dengan penyakit menular seperti HIV atau AIDS, kemudian yang tidak menular ya PTM ya. Nah, sekarang itu tadi karena itu tadi karena kita kita fokusnya sekarang masih pengobatan dan pelaporan seperti itu ya Bunda ya. Jadi kita belum mencapai di situ untuk promosi kesehatan untuk pencegahan. Nah, tapi kalau di negara maju itu tadi Bunda sudah penata laksanaan sehari itu sudah pencegahan terus gitu. Nah, justru di negara yang sudah maju, rumah sakit itu hanya beberapa saja, yang banyak justru semacam screening seperti itu. Jadi kalau kita di sini itu berobat itu kan pasti sudah sakit ya, mesti ditanya udah sakit. Tapi kalau di negara maju, mereka datang dalam keadaan sehat, mereka hanya check up saja. Nah, kemudian dari hasil check up itu jika ada bermasalah baru dirujuk. Nah, jadi meskipun dirujuk kan mereka masih bisa dicegah gitu. Tapi beda yang di kita ya, kalau udah dirujuk itu udah sebenarnya saat merujuk itu udah bukan wewenang kita, seperti itu ya Bunda ya. Jadi adanya peningkatan akses kesehatan reproduksi, nah termasuk KB. Kenapa saya katakan ya KB tadi ternyata ya kalau dari kasusnya Bu Eni tadi merupakan apa ya? Merupakan penyumbang juga angka AKI dan AKB, salah satu itu KB, keluarga berencana. Dan sekarang kita tahu dengan angka kejadian saat ini ya, fenomenanya angka kawin cerainya tinggi Bunda ya. Jadi seperti itu juga, karena kenapa juga menimbulkan risiko bisa terlambat, terlalu. Kenapa apa? Karena kalau sudah misalkan menikah, kemudian udah punya 3 anak atau 2 anak gitu, kemudian cerai, kemudian menikah lagi. Nah, otomatis kalau menikah lagi kan pasti mereka menginginkan keturunan.
Nah, mengingat keturunan itu kan jaraknya misalkan dari jarak yang dulu tuh berapa, kemudian usianya ke berapa, otomatis ya potensial program KB itu pun juga sudah ini. Kalau sudah punya 2 anak kan sebenarnya kalau istri, tidak ada perceraian kan udah cukup. Nah, tapi kalau dengan adanya perceraian kan mau nggak mau harus memiliki anak kayak gitu. Nah, jadi salah satunya di situ. Jadi KB, itu tadi, jadi upaya-upaya. Makanya kenapa Bunda, saya, masalah, komunitas ini, screening yang Bunda lakukan seperti, menyebarkan kuesioner. Nah, kemarin saya lihat masih sedikit ya, ada beberapa 2 kelompok yang memang sudah masih separuh separuh dari target ya. Mohon Bunda bisa diisi lagi ya untuk, surveinya ya, supaya ya setidaknya meskipun kita tidak harusnya kan memang terjun ke desa begitu, cuman ya memang kita karena online ya, mungkin yang mengisi kan di berbagai tempat tapi tidak masalah karena memang, kita belajar saja untuk menentukan skala prioritas begitu, kemudian kita ada action dari masalah yang didapat, upaya apa yang kita lakukan begitu Bunda ya. Jadi intinya kita bisa, skala prioritasnya apa gitu ya, meskipun tidak bisa digeneralisasi ya Bunda ya, karena bukan satu lingkup. Makanya tadi saya katakan nanti bukan di desa ini, hasilnya itu karena kan Bunda tersebar di mana-mana begitu. Nah, tapi untuk digeneralisasi tidak nggak bisa karena hanya beberapa saja gitu ya. Jadi mohon Bunda, coba nanti mohon dimotivasi kemarin yang saya share yang belum mengisi, silakan diisi Bunda. Karena itu merupakan, nilai ujian akhir semester Bunda ya gitu. Mohon diperhatikan ya, seperti itu. Saya tidak ada ujian lagi, hanya itu cuma nanti review materi. Jadi penugasannya di situ. Jadi nanti dari situ kita akan tahu akar permasalahannya itu apa gitu ya Bunda ya. Karena kita tahu ya untuk mencari masalah itu satu, berdasarkan laporan. Laporan itu kan berarti sudah terkumpul data. Kedua berdasarkan screening atau survei. Nah, ini kan kita, berdasarkan screening atau survei. Kalau kita sudah berdasarkan data kan jelas, misalkan, oh di daerah situ ada permasalahan ini kan jelas, pasti terdeteksi. Nah, yang bagus sebenarnya kan survei, Bunda. Survei itu kan kayak permasalahan gunung es, Bunda. Kalau kita nggak tanya, nggak tahu gitu. Kalau kita tanya, kita survei baru tahu. Nah, yang bagusnya memang kita survei. Jadi komunitas itu pentingnya komunitas, ke bidang komunitas kita melakukan survei itu tadi, mencari permasalahan yang terpendam, yang tidak pernah terkuak, yang tidak pernah disampaikan oleh masyarakat. Karena apa? Sebenarnya kita kan door to door mengunjungi pasien, bukan pasien yang datang ke kita. Kalau pasien datang ke kita pasti dia ada masalah. Nah, pasti ya sudah dapat solusi. Nah, survei itu tadi mewakili yang saya katakan tadi, menjamah atau menjangkau masyarakat yang mungkin belum pernah kontak ke tenaga kesehatan. Jadi dengan survei itu sangat membantu kita ya. Selain kita memberikan edukasi seperti yang saya sampaikan tadi melalui pas ada kegiatan PKK atau pengajian atau kegiatan apalah gitu. Nah, tapi dengan survei ini kan mau nggak mau kita mendatangi, harusnya kan mendatangi rumah, justru difokuskan mungkin ke daerah, ke penduduk-penduduk yang jarang datang ke petugas kesehatan dengan ditanya-tanya-tanya, emang suruh mengisi survei, analisis survei mawas diri, akhirnya ketemulah permasalahan, begitu ya Bunda ya. Jadi ini ya Bunda, dari sini itu akar Bunda ya. Jadi akarnya dari kasus AKI dan AKB. Kita tahu kalau AKB salah satunya BBLR, nah kemudian AKI-nya perdarahan, nah dari sini kita akan bisa mengupas. Adakah kasus-kasus seperti Bu Eni itu tadi untuk kasus kehamilan dan persalinan. Untuk kasus yang lain, nah tadi KB seperti itu. Nah, terus kemudian juga tadi kan misalkan Bu Eni karena peran suami, misalkan kan kita nggak tahu suaminya itu misalkan kalau kalau suaminya sebenarnya juga mau KB, Bu Ani juga mau KB. Nah, permasalahan itu termasuk kategori gak mudah. Mudah apa? Mudah dipecahkan. Karena dengan edukasi, dengan fasilitas yang dekat saat tenaga kesehatan itu datang, misalkan tadi Bu Eni dan suami mau. Yang dikatakan kategori susah itu juga sudah memang itu tadi tidak mau. Meskipun dia dekat ke tenaga kesehatan, dia tidak mau. Nah, itu masalah itu dirubah susah. Nah, itu tadi kan kemarin waktu saya menjelaskan itu kan skala prioritas masalah kan ada ya Bunda. Untuk penentuan skor. Besarnya masalah bisa dirubah atau enggak seperti itu ya Bunda ya. Enggak apa-apa. Bunda coba implementasikan saja, tidak perlu ini salah, ini benar, tidak apa-apa Bunda. Yang penting Bunda mencoba mengimplementasikan seperti itu. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, ini tadi alasan mengapa kesehatan ibu atau wanita itu menjadi sangat apa namanya? Sangat penting. Populasi wanita lebih banyak dan usia harapan hidup lebih panjang.
Nah, kita lihat ya, usia keharapan hidup itu kalau, di Indonesia kalau tidak salah 70 atau 80 ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan di usia 70, 80 tutup usia, itu memang sudah umur harapan hidup ya. Misalkan tutup umurnya atau meninggalnya ya memang karena faktor umur. Tapi jika meninggalnya itu, masih di usia reproduksi, nah itu jika dia dalam rentangnya kehamilan, persalinan, nah itu akan masuk kematian ibu. Tapi kalau di luar itu, tidak ya, tidak masuk, karena ada definisi ya, mungkin saya pernah menyampaikan di mana ya, definisi, angka yang dikatakan angka kematian ibu itu yang seperti apa, begitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya ibu hamil misalkan mengalami kecelakaan kayak gitu. Ada ini, ada, eee, pengklasifikasian seperti itu. Kemudian keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak diantaranya adalah dari indikator angka kematian ibu dan AKI dan AKB. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan anak, terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitasnya seperti itu. Nah, kemudian ini kematian ibu kita tahu ya. Nah, ini tadi kehamilan, persalinan, nifasnya ini tadi disebut kematian ibu ya. Nah, dan 42 hari kurang lebih ya seperti itu ya. Disebabkan ini tadi, tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cedera atau trauma seperti itu. Nah, kemudian ini tadi data-data ya, ini datanya masih sangat lama sekali ya Bunda ya. Ini materi ini saya ambil sih bukan murni untuk dari saya ya. Saya mengambil dari beberapa sumber dan kalau sekarang itu udah jauh Bunda ini sudah kadaluarsa ya ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ini memberikan gambaran, cuman gambarannya bagaimana? Ini ada sempat turun, ada sempat naik. Nah, sebenarnya kita harusnya tahu ini juga masih MDG seperti itu ya. Nanti 2012. Coba nanti sebenarnya harusnya memang update yang terbaru ya sampai terakhir sekarang 2020 seperti itu. 2000 ya, mungkin kalau 2021 belum bisa Bunda. Rata-rata paling mentok 2019. Nah, ini tadi. Nah, beberapa ya penurunan aki meningkat, aki menurun. Nah, ini hanya target RPJPM. Nah, ini tadi kalau sebenarnya kemarin saya sebenarnya ada yang terbaru sih target RPM 2025 atau 35 ya. Cuma saya belum sinkronkan ke sini ya. Itu tadi. Nah, ini hanya data-data saja Bunda nanti ini. Nah, ini hanya data-data saja ya. Jadi upayanya itu tadi ada targetnya, kemudian kan Bunda juga nanti ada target ya di puskesmas atau apa K1, K2, K4 target pelayanan yang ditolong oleh bidan atau nah itu kan semuanya akan terbreakdown di situ ya Bunda. Nah, dikatakan masalah jika target dan sasarannya tidak sesuai gitu. Nah, ini kematian nah ini tadi kematian ibu, ini tadi aborsi yang tidak aman, pertama saya tidak oleh petugas kesehatan terlatih, unmet need keluarga berencana, penyebab tidak langsung anemia, penyakit jantung dan kurang gizi. Nah, salah satunya penyebab di luar jangkauan yaitu tadi infrastruktur, energi, transportasi, air bersih, budaya. Nah, ini tadi kematian ibu sebenarnya ada yang saya katakan tadi budaya di dalam satu siklus daur kehidupan manusia bahwa tadi tidak hanya dipengaruhi penyebab tidak langsung dan langsung saja, tapi juga ada lain seperti tadi lingkungan, tempat dia di mana berada, seperti itu, komunitas. Ini ada targetnya RPJM-nya seperti itu. Ini penyebab kematian ya, mungkin perdarahan, hipertensi, infeksi, partis lama, abortus seperti itu datanya. Nah, 3 faktor utama penyebab kematian ibu yaitu perdarahan, hipertensi, dan infeksi. Penyebab lain kanker, ginjal, jantung, TBC, penyakit yang diderita ibu, anemia, kekurangan energi. Nah, dari sini kan hanya dikatakan hanya perdarahan begitu ya Bunda ya. Nah, saat perdarahan kita tadi uraikan, kenapa terjadi perdarahan? Nah, salah satunya satu tadi ibunya belum terkontaminasi, intinya setidaknya tadi contoh kasus Bu Eni itu tadi apa? Karena retensio plasenta, kenapa retensio plasenta? Ya itu tadi karena dia tidak berKB karena ya itu tadi dia mungkin tidak tahu atau jauh dari pelayanan kesehatan seperti itu. Ini beberapa determinan kematian ibu ya ibu hamil yang 4 terlalu, gizi, penyakit menular, penyakit lain, komplikasi 3 terlambat, ya terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai fasilitas pelayanan kesehatan yang tadi dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, gender, sosial, budaya. Nah, mungkin salah satu di sini tadi kalau Ibu Eni ini tadi biasanya mungkin letak geografis ya. Nah, itu juga mempengaruhi ternyata di sini. Ada letak geografis seperti itu. Nah, kadang tuh begini Bunda.
Di suatu wilayah, kadang kenapa, masyarakat itu lebih memilih dukun, itu bukan sebenarnya bukan mereka memilih dukun tidak, kadang karena kemudahan aja. Karena itu tadi, masyarakat kalau sudah sakit, itu rata-rata kan mesti, ada keluhan itu pasti sudah keadaannya udah parah. Jadi kalau sudah parah itu kan mereka berusaha untuk cepat mendapatkan penanganan. Yang paling dekat itu siapa? Dukun. Nah, mereka ke dukun dulu gitu ya. Jadi kecuali kalau misalkan kadang di satu wilayah bidannya hanya satu, sedangkan dukunnya ada mungkin 10. Nah, mau nggak mau yang paling dekat dengan dia dukun ya ke dukun seperti itu. Jadi tidak memilih ke fasilitas tenaga kesehatan itu bukan karena tidak percaya atau bukan karena apa, kadang karena ketidaktahuan, orangnya pengetahuan. Yang paling dekat itu siapa yang bisa menolong saya? Dukun ya, dukun begitu. Nah, jadi itu beberapa yang harus diupayakan sosialisasi bahwa kemitraan dengan dukun yang kalau ke dukun itu seperti apa, kalau yang ke pelayan kesehatan itu seperti apa, begitu ya Bunda ya. Jadi begitu juga kalau misalkan sekarang ada komplementer seperti itu ya, ada komplementer, ada pengobatan herbal, komplementer lah kita kenal seperti itu, satu beberapa memang kalau menurut saya komplementer itu untuk yang kasus-kasus fisiologis seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk yang patologis kalau menurut saya itu sebenarnya ya memang pengobatan medis. Satu lagi juga biasanya pengobatan komplementer pun juga diperlukan beberapa yang sudah memiliki sertifikat semacam misalkan untuk mengurangi relaksasi, nyeri dengan memijat titik apa pada atau pijat oksitosin atau apa, misalkan permasalahan-permasalahan seperti itu, mual muntah seperti itu, beberapa diperlukan teknik khusus ya seperti itu. Nah, ini tadi kalau terlambat pertolongan itu tenaga, saran obat dan manajerial. Jadi intinya begini Bunda, meskipun fasilitas pelayanan kesehatan di pusat rujukan itu sangat memadai, sangat bagus, jika pasien yang datang itu selalu terlambat ya sama aja Bunda ya. Nah, jadi begitu. Meskipun tenaga kesehatannya sudah handal, sudah kompeten, kalau pasien dirujuk sudah agak datang terlambat, ya itu tadi, tidak menyelesaikan masalah. Jadi terutama di sini akar permasalahannya yang tadi terlambat di sana pendidikan, ekonomi, gender, budaya. Kalau misalnya pendidikan itu berkaitan dengan pengetahuan, tapi juga tidak selalu ya karena tingkat pendidikan yang tinggi pun kadang perilakunya atau pengetahuannya pun juga tidak sama. Tapi yang penting sekarang adalah perilaku Bunda. Mau pendidikannya rendah, mau pendidikannya tinggi, jika perilakunya bagus, iya dia akan bagus gitu. Oh ya, Bunda ya. Tadi jika terlambat ini tadi kematian seperti kasus tadi Ibu Eni tadi terlambat ya. Tadi. Kemudian faktor lain ini tadi terlalu muda, terlalu tua, terlalu kehamilan terlalu dekat. Nah ini tadi jarak kehamilan terlalu muda. Nah kalau tadi Bu Eni kan sebenarnya dia sudah bukan kehamilan muda lagi ya, sudah umur 39 ya tadi. Ya itu tadi jarak terlalu dekat ya atau mungkin bisa juga lebih dari 34 tahun tapi kan dia sudah G5 ya yang dikatakan terlalu tua kan kalau bisa katakanlah kehamilan pertama itu di usia di atas 35. Tapi sebenarnya juga mungkin kehamilan ketiga, kedua jika risiko tinggi jika jaraknya sangat jauh antara anak satu dan anak kedua. Faktor lainnya menyebabkan terlambat itu tadi yaitu terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan. Jadi contohnya tadi sudah sangat kompleks ya tadi Bu kasus contoh Bu Eni itu sudah lengkap sekali. Jadi dari menggambarkan begitu. Jadi saya rasa tadi daripada saya membacakan bukan daripada ya dari misalkan saya membacakan seperti ini begitu mungkin agak berbelit-belit, agak panjang begitu. Tapi saat tadi memberikan contoh kasus Bu Eni, saya rasa Bunda udah langsung paham menangkap maksudnya apa, baru di backdown ke teori. Akhirnya kita bisa mencerna Bunda. Nah, sebenarnya pembelajaran itu seperti itu Bunda. Kalau kita teori dulu itu kadang nggak masuk-masuk Bunda gitu. Ya, tapi begitu kita memberikan contoh yang langsung gampang mudah kita tangkap, baru kita berbicara teori menarik gitu ya. Jadinya akan menarik gitu. Jadi akan lebih 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 kita mengingat daripada saya tadi bercerita begini, baru saya menceritakan kasus Bu Eni begitu ya. Nah, kemudian terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Nah, waktu tempuh, tingkat kesulitan saat tadi sangat kompleks sekali saat dirujuk. Nah, dari puskesmas atau rumah sakit, nah kesiapan petugas. Nah, di situ salah satunya kesiapan ini tadi kesediaan bahan dan alat, sikap petugas. Nah, di sini kemarin kan salah satunya faktor akibat dan kematian Bu Eni adalah tidak adanya donor kesiapan darah. Nah,
Nah, seperti itu. Keterbatasan pelayanan karena terbatas sarana dan sumber daya manusia. Seperti itu. Tuh. Udah selanjutnya, nah ini tadi cakupan pertolongan tenaga kesehatan. Nah, kemudian ada proporsi kelahiran berdasarkan tempat persalinan di Indonesia. Saya rasa Bunda di akhir-akhir menyusun program menyusun skripsi pasti mencari data ini. Data ini pasti Bunda butuhkan. Tapi masalahnya ini lama Bunda. Nanti coba Bunda cari tentang profil terbaru. Kalau profil biasanya 2019, 2018. Kalau kita mencari profil masih jarang. Kalau tahun 2020 atau 2021 itu juga masih jarang. Biasa masih berupa draft. Nah, itu tadi. Nah, ini tadi ya ini hanya angka-angka saja ya Bunda ya, seperti itu ya. Ini tadi cakupan K4, cakupan persalinan nakes. Nah, artinya nah ini tadi. Nanti saya rasa ini hanya data-data saja. Nah, itu tadi. Nah, tadi mengapa kematian ibu masih tinggi? Nah, itu tadi. Kalau ini kan masih berupa data saja, Bunda. Mengapa kematian ibu masih tinggi? Ini kan penyebab kematian ibu terbesar perdarahan. Nah, hanya karena itu saja. Bukan karena ini tadi kompetensi bidan. Nah, itu hanya situ tadi. Nah, kalau kita tidak membahas contoh kasus Bu Eni, mungkin kita tidak akan sampai ke akar permasalahannya. Begitu. Oke. Jadi mungkin ini sekarang nifas. Nah, ini tadi. Mengapa kematian ibu nifas masih tinggi? Nah, nanti kalau misalkan mau contoh nifas juga ada. Nifas juga bisa ya kayak misalkan Bu Eni kan juga masuk dalam masa nifas dia seperti itu. Cakupan kunjungan nifas, kemudian nanti ada yang lain ya, KN1 ini hanya berupa data-data saja ya. Nah, seperti itu nanti udah bisa lanjutkan saja ini kesehatan anak seperti itu. Jadi saya katakan tadi kuncinya itu tadi. Apalagi kalau sekarang ada masa pandemi ya. Nah, ini tadi yang ini aja belum selesai ditambah masa pandemi. Makanya itu tadi. Apa namanya? Belum ada kebijakan yang terbaru ya. Intinya bagaimana harusnya kan targetnya tercapai kayak gitu ya, selesai dengan RPJM-nya sesuai dengan tahunnya tercapai. Tapi dengan adanya pandemi itu saya tidak tahu kebijakannya itu targetnya seperti apa dengan saya rasa kan pasti ada kebijakan baru dengan adanya pandemi ini. Bunda yang paham di situ. Pastinya berbeda ya Bunda pelayanannya pelayanannya ke pasien sebelum dan masa pandemi pasti berbeda. Target-targetnya pun mungkin juga pasti berbeda seperti itu ya. Kalau misalkan masa pandemi ini apakah harus 100% atau hanya berapa itu kan ada. Pastinya berbeda. Nah, ini pola-pola kematian anak. Ini tadi ya, Bunda ya, mungkin ada data-data saja sih. Asfiksia yang tertinggi ya kalau untuk bayi ya. Saya hanya bisa memberikan kehamilan karena memang departemen saya kehamilan. Mungkin nanti kalau ketemu dengan departemen bayi anak bayi itu Bunda bisa Bu Mifta, Bu Retno Palupi, Bu Risa mungkin akan memberikan contoh ilustrasi seperti itu tadi. Tapi yang seperti Bu Eni tadi mungkin yang kematian bayi. Nah, itu mungkin masing-masing departemennya ya diperdalam di sana, Bunda. Itu tadi. Nah, gambaran gizi pada bayi dan balita. Nah, kemudian ini gizi-gizi balita, ini hanya data-data saja ya Bunda ya. Nah, itu tadi ini dampaknya. Nah, tadi kalau gangguan gizi kita katakan tadi sejak dia di dalam kehamilan, nah justru parah Bunda dia. Di dalam kehamilan aja dia udah mengalami gangguan gizi. Nah, tapi kan kadang kita kemarin ada penelitian bahwa kaitan kehamilan dengan stunting gitu ya. Sebenarnya bisa aja Bunda, tapi kalau kita dalam penelitian itu terputus gitu. Terputus itu apa? Kita tidak bisa observasi, itu harus penelitian longitudinal ke depan gitu. Tidak bisa retro juga bisa, tapi akan mengingat itu susah, kurang valid. Jadi atau kalau nggak observasional. Kalau longitudinal itu ya sampai kapan Bunda? Yang dikatakan stunting itu kan anak usia berapa? Anak yang udah bisa berjalan lah katakanlah. Nah, kita mau menunggu dari hamil sampai anak berjalan itu berapa tahun, Bunda. Nah, sedangkan di situ terputus kenapa? Satunya begini, saat kehamilan mungkin gizinya kurang ya. Tapi begitu anaknya lahir begitu, nah seorang ibu tahu bagaimana mencegah anaknya stunting, dia memberikan asupan gizi yang bagus. Intinya dia apa ya? Semuanya terpenuhi. Nah, akhirnya kan anaknya bagus pertumbuhannya, tidak stunting. Nah, gimana cara kita menghubungkan kehamilan dengan stunting gitu ya. Jadi bisa terputus. Nah, ya kita hanya bisa meneliti bagaimana intervensi saat kehamilan itu dikaitkan dengan kejadian stunting. Kemarin memang ada penelitian seperti itu. Iya memang ada pengaruh Bunda. Tapi saat stunting itu terjadi dan tidak terjadi, itu sudah terputus. Terputusnya apa? Anak itu
kehamilannya, kita observasi kehamilannya dan ada 2 observasi, harus ada 2 variabel, saat kehamilan dan saat dia nifas, atau kalau bukan nifas, saat dia ini tadi, perkembangan anaknya itu tadi, di kehamilan seperti apa, saat dia begitu tahu stunting kan otomatis tidak hanya ibunya ya, karena tahu stunting atau pencegahan mungkin, eee, tenaga kesehatan pun atau Polri juga memberikan program-program gencar ya, bagaimana anak tidak terstunting, seperti itu. Jadi itu Bunda, boleh sih mengambil judul-judul penelitian itu, tapi menurut saya yang, kalau kalau seperti Bunda ini kan penelitiannya cross seksional yang bisa diteliti saat ini ya, memang kekurangannya cross seksional itu banyak variabel perancunya Bunda ya, seperti itu. Jadi itu tadi, eee, mau nggak mau itu sebenarnya baik kalau mau diteliti itu bagus sebenarnya. Jadi ya itu tadi, menunggu dari kehamilan sampai anaknya ya dikatakan, stunting itu dia kan sudah bisa berjalan, sudah bisa tinggi berdasarkan definisikan, adakah bayi baru lahir dikatakan stunting? Kan tidak, banyak BBLR kayak gitu. Nah, dari rentang usia, nah itu kembali ke teori lagi, seperti itu ya. Itu Bunda ya. Nah ini adalah, faktor gizi ya. Kemudian dampak buruk masalah gizi saya rasa sudah tahu ya, jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Kemudian kematian prenatal 7 hari dan saya rasa kasus-kasus ini akan dibahas banyak dengan di departemen, bayi dan anak ya, departemen anak sendiri saya rasa pasti mengupas habis. Nah ini kesehatan anak remaja juga pada departemen remaja pastinya dibahas, dikupas tentang habis. Jadi karena komunitas ini kan memang keseluruhan ya Bunda ya. Jadi ya dia hanya membahas, secara keseluruhan bukan tentang teori lagi, dia sudah kita menganalisis, menggabungkan antara ini, kalau di remaja seperti ini, di bayi seperti ini, sudah merupakan suatu siklus seperti ini. Nah, kemudian risiko kehamilan pada remaja, nah program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah ya ini tadi. Nah, RAN ya, Rencana Aksi Nasional Kesehatan Ibu 2016 sampai 2030. Ada tentang program kesehatan ibu, ada tantangan pokok, sistem pendukung, strategi, seperti itu. Nah, kemudian ada ini tadi strateginya, kegiatan operasional, kemudian di sini juga ada apa namanya? Biasanya ini dari dinas ya, seperti ada intervensi, nah kemudian di backdown, kemudian tindakan kematian ibu dan biasanya ini di backdown salah satu upaya-upaya adalah ada program inovasi ya, di backdown ke dari mungkin pusat ke dinas provinsi di backdown ke dinas kabupaten atau kota, nah dari kabupaten atau kota biasanya mengembangkan suatu program peluncuran program inovasi, contohnya mungkin inovasi untuk Proaki dan AKB kalau Kota Kediri sendiri kemarin mungkin contoh ada Gebrak, program Garbu, program apa. Nah, itu tadi salah satu program-program inovasi, salah satunya ya untuk meningkatkan. Nah, menurut saya yang paling terpenting itu adalah apa, Bunda? Edukasi. Yaitu tadi penyuluhan membuat masyarakat itu mengerti bahwa promosi kesehatan, tindakan pencegahan itu harus suatu kebutuhan gitu loh. Itu sebenarnya intinya di situ, Bunda. Itu saja. Kalau sudah masyarakat itu mau memahami sudah benar-benar merupakan kesehatan itu screening, itu sudah merupakan satu kebutuhan, ya itu tadi akan terdeteksi. Cuman masalahnya di negara kita, kembali lagi di posisi negara kita yang masih berkembang. Siapa yang mau membiayai gitu Bunda ya. Kecuali mungkin mereka-mereka bagi yang mampu. Mungkin mereka yang mampu aja jarang-jarang sekali check up rutin. Pasti mereka check up rutin yang ada keluhan. Coba kalau enggak, coba kalau enggak siapa siapa mungkin habis dari sini tiba-tiba, "Oh dapat materinya Bu Erma, saya mau check up ah," gitu. Ya semoga sih begitu. Nah dan itu menjadi keterusan kelanjutan kayak gitu. Jadi mungkin tiap 6 bulan sekali. Nah kadang kan itu juga kurang efisien kayak gitu. Tapi kalau di negara maju itu sudah ditanggung pemerintah Bunda, udah gratis, ya mau nggak mau udah berangkat. Nah kalau kita kesadaran ada, saya udah, sadar untuk, mau check up, mau gitu. Tapi kalau uang pribadi, ya orang akan berpikir Bunda. Gitu ya. Tapi kalau udah misalkan pemerintah pasti mau. Jangankan begitu, sekarang kita aja di negara kita yang dibayar pemerintah gratis aja nggak mau. Apa contohnya Bunda? KB gratis pun juga masih ada yang nggak mau. Ke fasilitas pelayanan kesehatan gratis juga masih ada yang nggak mau. Vaksin pun juga masih ada yang nggak mau. Seperti itu ya Bunda ya. Ya memang pro dan kontra ya seperti itu. Nah kemudian juga ini tadi 1000 hari pertama kehidupan untuk masa depan bangsa itu tadi
di dalam kandungan 270 hari, 2 tahun pertama. Nah, di sini kalau keterkaitannya tadi kenapa fokusnya ke ibu hamil, itu tadi Bunda, karena merupakan cikal bakal atau bibit ya di dalam kandungan itu kan harus yang bagus gitu ya. Eee, Bagaimana memberikan nutrisi yang bagus lah. Tapi kalau tadi ditunjang dengan status ekonominya yang masih kurang ya, mau nggak mau berdampak begitu Bunda ya. Oke. Nah, ini tadi peran 1000 hari. Nah, itu tadi untuk menurunkan dewasa ya, untuk pencegahan penyakit tidak menular, kelompok kurang gizi. Jadi makanya di sini kita petakan, di situ sudah masuk mana yang rentan. Kan akhirnya pemerintah karena mungkin keterbatasan dana kan langsung dipetakan. Misalkan yang menerima bantuan itu yang masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin atau yang seperti ini kan sudah dipetakan seperti itu. Cuman masalahnya kadang kan ada oknum kayak gitu yang harusnya bisa malah mendapatkan, yang tidak bisa malah tidak mendapatkan, kayak gitu ya. Salah satunya itu tadi, salah satu kenapa program di negara kita itu, kadang ya itu tadi, programnya sudah bagus, cuman pelaksanaannya masih banyak sekali oknum gitu. Jadi seolah-olah program itu justru tidak memecahkan masalah, justru menimbulkan masalah. Nggak usah jauh-jauh ya, Bunda mungkin bisa tahu sendiri apalagi kalau kita di masa pandemi seperti ini ya, saya rasa mungkin, dari pemerintah sudah berupaya untuk sebagus mungkin gitu ya. Ya tapi ya namanya pro dan kontra itu selalu ada Bunda, oknum dan yang, tidak oknum itu pasti ada gitu ya. Oke. Nah, kemudian kegiatan program, penurunan AKI dan AKB yaitu revitalisasi UKS, kegiatan posyandu, ini program-program Bunda ya. Kemudian jaminan mutu kesehatan, jaminan mutu ANC terpadu, seperti itu, konseling pranikah, penundaan usia perkawinan. Nah, ini tadi program kesehatan Ibu ya, ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian juga program kesehatan anak, salah satunya imunisasi. Nah, sekarang kita ada masalah juga ya, masih aja ada ibu-ibu yang takut mengimunisasikan anaknya, kayak gitu. ASI eksklusif juga masih banyak penelitian-penelitian tentang ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Kesehatan banyak sekali lah masih. Dari situ aja kita udah tahu kalau masalah itu banyak gitu ya Bunda ya. Kemudian program kesehatan pada anak ASI eksklusif. Nah, kemudian juga imunisasi. Di sini ada imunisasi dasar pada bayi. Nah, mungkin ini karena ini juga referensinya lama ya Bunda, mungkin kalau Bunda punya habis mungkin ikut pelatihan atau apa mungkin yang lebih baru terupdate mungkin ya Bunda ya, nanti mungkin bisa, oh itu udah nggak dipakai kayak gitu. Di dunia pendidikan itu begitu Bunda ya, bukan berarti yang ini salah, tidak. Karena kita mengikuti perkembangan. Oh tahun ini, tahun ini, tahun ini. Bukan berarti yang tahun dulu itu salah, tidak. Yang penting saat kita berargumentasi, kita bisa menyampaikan, "Oh, pendapat saya ini itu dari sumbernya ini, tahunnya ini." Nah, itu, nggak akan salah gitu. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan referensi ya pasti, "Oh, itu salah, udah nggak dipakai, udah." Nah, memang itu nggak dipakai, tapi itu merupakan suatu riwayat gitu, bahwa dulu itu seperti ini. Contohnya aja persalinan ANC ya, program dari 60 langkah, 48. Nah, apakah kita 58, apakah kita menggunakan 58 langkah salah? Tidak salah, karena memang dulu ada masanya pakai 58. Kalau sekarang misalnya kembali ke 60, kita pakai 58, ya itu kan dulu, sekarang pakainya 60. Apakah 58 salah? Kalau misalkan dikembalikan kita 58, yang 60 salah? Tidak, seperti itu. Yang penting kita bisa menyampaikan berargumentasi. Tadi nanti bisa dibaca sendiri ya, Bunda, anak usia sekolah, puskesmas seperti itu. Jadi kendala penjaringan seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya lebih agak sama sih kalau kita udah berbicara program itu lebih banyak ke kesehatan, materi kesehatan masyarakat, materi promosi kesehatan, materi kebidanan komunitas, manajemen mutu itu jadi satu Bunda. Etika profesi itu jadi satu. Mata kuliah itu jadi satu di situ, menjadi satu lingkup begitu. Nah, ini program-programnya ya nanti. Nah, Bunda, kapan apakah targetnya, fokusnya program. Nah, ini tadi saya katakan tadi. Ada siklus, nah siklus hidup ini tadi. Ada remaja, ibu hamil, bersalin, bayi, balita, anak remaja, dewasa, nah hanya dewasa ya. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah lansia seperti itu. Nah, di sini semua kalau ada mungkin ada di sini slide-nya begitu. Salah satu semua yang dibutuhkan itu adalah gizi. Nah, di sini. Nah, ini ada semuanya gizi. Seperti itu. Bukan di sini ya. Kegiatan unggulan, nah ini intervensi kegiatan, nah penandaan, nah ini tadi. Nah, bentuk dukungan masyarakat ya, nah ini tadi.
Ini tadi program Kemenkes, peran LSM atau masyarakat, nanti tadi cakupan-cakupan, indikator kayak gitu. Bunda kan kalau di rumah sakit di dinas itu kan pasti ada cakupan target dan cakupan sasaran tuh pasti ada, yang biasanya jadi latar belakang Bunda saat Bunda penelitian. Program Kemenkes ya, peningkatan persalinan. Nah, ini tadi ini hanya program-program semua Bunda ya. Ini tadi. Nah, itu tadi itu terkait data-data. Nah, Bunda itu sebentar. Sekarang kalau untuk yang apa namanya? Untuk data mana 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 mana. Nah, ini tadi kunjungan-kunjungan saya rasa Bunda sudah paham ya, tidak perlu kita detail udah paham bahwa kunjungan masa nifas itu ada apa namanya? Ada kapan saja harus kunjungan nifas, kunjungan bayi biasanya bersamaan ya. Ya kunjungan nifas ya otomatis memantau juga bayinya. Jadwal kunjungan rumah seperti ini 6 sampai 8 jam, 6 hari, 2 minggu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ada tahap demi tahap seperti itu. Nah, ini. Nah, ini tadi. Oke, nah nanti Bunda bisa baca sendiri ya di pertemuan ketiga ini. Oke, terus kemudian nanti selanjutnya kalau untuk kunjungan sebentar. Oke, selanjutnya untuk kunjungan kalau kunjungan neonatusnya ya ini sebenarnya satu paket ya Bunda ya. Seperti itu. Nggak mungkin ya berkunjung Nifa sendiri, kemudian besok lagi berkunjung untuk bayinya ya, kecuali memang dalam keadaan tertentu seperti itu. Saya rasa kebijakannya untuk kunjungan neonatus. Pengertian kunjungannya seperti apa, tujuannya apa, kemudian kategori kunjungannya, cakupan seperti hanya sedikit saja Bunda ya. Itu. Nah, kemudian untuk kunjungan ibu hamil saya rasa kan kalau ibu hamil kan memang ya ibu hamilnya datang ya ANC begitu ya. Datang berkunjung atau kalau enggak misalkan kalau ibunya enggak berkunjung, enggak waktunya ANC enggak ANC kita kan jemput bola, mengunjungi pasien seperti itu, sweeping begitu. Nah, kalau di sini dalam kunjungan itu biasanya kalau saya lihat untuk teorinya untuk ibu hamil yang kegawat daruratan. Jadi di situ baru penanganan kunjungan seperti itu. Pakai ibu hamil risiko tinggi gitu Bunda ya. Nah, tadi. Karena kalau rata-rata ibu hamil sudah apa ada pengetahuan ya terhadap kunjungan itu kalau ibu hamil itu pasti udah berkunjung. Nah, kecuali kalau misalkan kasusnya apa ya? Tidak terdeteksi begitu kehamilan kalau misalnya ada kan kalau ibunya enggak biasanya kan kita yang datang ya Bunda. Jadi di sini ada yang memang khusus ibu hamil risiko tinggi tapi meskipun saya rasa risiko tinggi pun sekarang mungkin ya ibu hamil sudah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin untuk bunda-bunda kunjungan ibu hamil masih berlaku untuk di daerah-daerah yang jauh dari apa namanya pusat kesehatan masyarakat seperti itu ya. Oke, jadi mungkin dulu ada pernah cerita ya memang targetnya justru kalau kita mengunjungi pasien targetnya harus 100% gitu ya. Seperti itu. Itu benar tadi di pertemuan ketiga ya seperti itu. Nah, nanti Bunda saya ulang sedikit lagi seperti itu tentang ini tadi Google Classroom ya. Nah, nanti Bunda jangan lupa di sini ya, ini tadi pertemuan sebentar. Ini komprehensif kehamilan. Mana ya? Terlalu banyak Google Classroom. Ini ASKEP komunitas. Nah, ini tadi. Nah, Bunda di sini terlihat ya Bunda ya ini ya? Terlihat. Ya, nanti di kontrak kuliah kan ya. Kontrak kuliah tadi sudah ada apa namanya ini ya, format survei mawas diri, kontrak kuliah, contoh ASKEP-nya. Nah, contohnya beberapa video. Nah, nanti Bunda hari ini kan kemarin ya, kemudian hari ini tadi identifikasi masalah, kemudian pertemuan 2 dan 3 tadi untuk nifas ya mungkin Bunda bisa mengembangkan sendiri. Nah, kemudian ujian tengah semester nanti review ya. Nanti kapan lagi begitu nanti kita review. Nanti Bunda hanya ini saja, tidak ada saya, Bunda hanya mengisi Google Classroom gitu aja. Dengan waktunya seperti waktu saat pembelajaran. Misalkan 2 jam ya 2 jam. Misalkan jam 8 sampai jam 10. Nah, berarti nanti linknya akan terbuka sampai jam 8 sampai jam 10 saja. Nanti jam 10 akan tertutup secara otomatis. Nah, begitu. Nah, kemudian ini pertemuan 45 kan sudah sambil berjalan ya kemarin. Kenapa kemarin saya minta untuk sambil survei karena takutnya lama ini tadi. Ini ya kalau untuk survei ini ada kelompok-kelompoknya ya di situ ya nanti. Kemudian yang kemarin sudah saya kirimkan ke PJMK melalui situ saja.
Nah, nanti di sini ada pertemuan kelima ya, persepsi laporan askepnya, nanti laporannya silakan diupload di sini, Bunda. Laporan hasil survei kemudian diupload di sini. Nah, kemudian dipresentasikan bersama kelompoknya saja, tidak perlu panjang-panjang ya Bunda ya, maksimal 30 menit saja karena Zoom yang ini kan hanya 40 menit ya. Jadi nanti 30 menit saja mohon maaf, bukan dipresentasikan. Maaf, ini tadi tidak dipresentasikan tapi membuat video edukasi terkait permasalahan yang ada seperti itu. Jadi video video edukasinya nanti satu kelompok mengambil 2 prioritas masalah. Karena supaya apa? Karena tadi kalau kelompoknya terlalu banyak nanti kan kalau kita tampilkan di video pun juga kurang menarik ya Bunda ya. Nanti bisa diberikan foto-foto. Nanti Bunda ada di contohnya di sini kan kemarin ada contoh nih seperti ini, video pengabdian seperti ini nanti satu kelompok jadi tidak perlu banyak-banyak ya Bunda ya, seperti ini ya. Contohnya nanti mungkin bisa di ini ya, dibuat sini dari skala prioritas masalahnya. Begitu kemarin. Nanti kalau yang tidak ada logo atau nanti saya share ya, logo foto-foto untuk kampus kita seperti itu. Boleh seperti itu ya. Nanti kita upload, ada bukti upload mungkin yang bisa dilihat oleh masyarakat seperti itu. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, sebentar saya stop share dulu. Oke, itu ya Bunda terkait itu yang merupakan ujian akhir semester di kelas Bunda. Oke, baik dari sini ada yang mau disampaikan Bunda? Ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk lembar survei komunitasnya bisa yang belum bisa diisi lagi nanti untuk saya update. Mungkin minggu setelah ini ya, saya update bagi yang mungkin memerlukan update ini diisi dulu, habis itu nanti bisa PJMK atau saya misalkan minta dikirim update hasil dari pengisian survei komunitasnya untuk dibuat laporan. Begitu ya? Oke. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Bunda? Bu Erma, ngapunten konfirmasi mawon Bu. Iya Bunda ya. Ditya. Oke, berarti kita nanti kurang 3 pertemuan ya Bu? Ya, ngisi nanti UTS. Ya, nanti UTS habis gitu nanti cuman survei itu kan sudah Bunda lakukan tiap hari ini sudah termasuk pertemuan, udah include di situ Bunda. Terus nanti hanya ini upload apa namanya video itu aja. Jadi tugasnya kan kita ada pertemuan yang dinamakan online itu kan ada sinkronus dan asinkronus ya Bunda ya. Kalau seperti ini kan Bunda ketemu sama saya, ada saya di ruang Zoom seperti itu ya, ada saya. Terus nanti di Google Classroom Bunda tidak ada saya, tapi tetap di dalam jaringan ya. Artinya Bunda belajar di situ, tapi tidak ada saya. Nanti kalau yang ditugas pertemuan tadi ya, tentang survei mawas diri, kemudian membuat video itu Bunda mandiri. Jadi intinya tetap pertemuan, tapi tidak ada tatap muka, begitu Bunda. Gitu. Jadi metode-metode pembelajaran daring seperti itu Bunda. Kalau tiap hari Zoom begini ya bisa-bisa udah bosan dengan saya, nah gitu. Gitu ya Bunda ya. Karena kegiatannya Bunda juga banyak. Jadi ada asinkronus, ada sinkronus seperti itu. Tapi itu sudah termasuk seperti Google Form itu tadi sudah sesuai dengan pertemuannya. Nah, nanti Bunda nanti di akhir ada ujian tengah semester, Bunda tidak perlu khawatir. Itu Bunda nanti hanya akan absensi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi intinya kita sesuai dengan kalender pendidikan ya Bunda ya, ada 16 minggu ya. Jadi itu nanti ada absensi, makanya Bunda sayang sekali kalau tidak bisa ikut absensi seperti itu. Jadi di situ pertemuan kita, jadi materi 1 itu apa, materi 2 apa, jadi Bunda tahu gitu. Jadi tidak hanya kadang kan kalau hanya Zoom gini aja kadang takutnya ada ghosting, mohon maaf Bunda ya, nggak semuanya lah gitu. Takutnya kadang tahu-tahu ada tugas, mungkin jarak kuliah atau setidaknya tahulah Bunda, karena saya tidak bisa memantau gitu ya. Setidaknya meskipun kita tidak tatap muka, tidak apa, itu udah ada implementasi. Jadi misalkan suatu saat ada evaluasi seperti apa sih online. Nah, di Google Classroom itu ada rekam jejaknya Bunda ya. Jadi ada rekam jejak digitalnya. Mengapa kemudian ini nanti Bunda juga perlu absensi di YouTube Bunda ya. Saya upload di YouTube, Bunda Bunda komentar di situ,
tulis nama dan nomor NIM, bagi Bunda yang belum subscribe, dan yang belum like. Bukan saya, YouTuber tidak, tapi itu merupakan jejak digital Bunda. Kalau saya memang penekannya lebih ke YouTube karena memang itu saat kita pandemi ini nanti suatu saat kita ada, akreditasi lagi atau peninjauan dari pusat, kita punya bukti Bunda. Nah, kalau hanya Zoom saja kita tidak dokumentasi riwayatnya, nah apa buktinya gitu. Tapi dengan begini kan terdokumentasi ya Bunda ya, begitu. Itu harapannya. Itu sudah termasuk pertemuan. Jadi sesuai dengan Google Classroom. Jadi untuk, tatap muka kita Zoom, sudah selesai Bunda. Jadi nanti, pertemuan-pertemuan berikutnya tadi sudah berjalan ya, survei mawas diri, kemudian nanti Bunda membuat dan dari penentuan skala prioritas itu, satu kelompok dibikin 2 video Bunda, begitu. Nanti videonya di-upload di ini, di, apa, pertemuan berapa itu tadi yang video, jangan lupa Bunda juga, nanti mungkin saya upload juga di YouTube seperti itu, nanti Bunda share kemana like, untuk ini, karena kita edukasinya begitu, penyuluhannya begitu Bunda. Nah, jadi ada logo II Castrada bahwa dari hasil survei kan kita mendapatkan masyarakat yang mengisi hasil survei kan tidak hanya di satu wilayah gitu. Tapi kan dari berbagai mungkin Bunda yang ada di NTT ya di NTT. Nah, makanya kita juga media sosialisasi penyulahnya juga melalui YouTube yang bisa dilihat oleh siapapun. Itu Bunda nanti. Itu ya Bunda ya? Oke. Bunda ada yang mau ditanyakan lagi? Ada kesulitan? Atau sudah cukup? Nggih, Bu Irma, sampun matur nuwun, Bu. Sami-sami Bunda. Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Oke, baik, sebelumnya saya juga on kamera, jadi saya juga tidak minta Bunda untuk open kamera ya, tidak adil kalau saya off kamera terus minta Bunda open kamera, tapi tidak apa-apa kalau Bunda mau bersedia, tapi tidak pemaksaan karena saya sendiri open kamera gitu. Oke, kalau bagi Bunda yang bersedia monggo, tapi tidak ada paksaan. Nggih. Yang bisa open kamera, kita foto bersama Bunda nanti saya upload ih saya jadi nggak enak ini. Saya aja sendiri open. Nggak apa-apa ya Bunda, karena mohon maaf saya pakai daster. Begitu. Mas ini, Ya, makanya gitu. Mas ini. Ya. Ya ini enaknya Bilang, sinkronus asinkronus begitu ya Bunda ya. Karena tadi saya habis antar ibu saya vaksin begitu. Jadi tadi mendadak sekali saya sampai rumah langsung takutnya kalau mau ganti reschedule janganlah itu. Gitu. Oke, baik, ini Bunda, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih sekali Bunda. Mohon maaf nggih, saya tidak open kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, ada 2 slide Bunda, tahan dulu. Bentar, saya simpan dulu ini di komunitas ya. S1 komunitas PIK 1. Save. Seperti itu. Oke. Yang kedua, ini slide kedua. Boleh ekstrada, boleh sarangnya. Mungkin Bunda yang lagi sambil pegang funandoskop atau apa boleh gitu. Saya hitung lagi begitu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bunda, sudah boleh close kamera. Kita santai saja. Dulu saya pernah Bunda ikut pelatihan, absensinya itu open kamera Bunda. Jadi kalau open kamera kurang dari 80 open kamera nggak lulus Bunda. Jadi pelatihan 1 hari pagi sampai sore itu harus open kamera, nggak boleh off gitu. Jadi mau ke belakang juga izin. Picture ini S1, ini S1 komunitas PIK 2. Nah, oke. Picture 2. Oke. Baik Bunda, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan Bunda ya. Jadi kesimpulannya tadi itu tadi bahwa salah satu AKI dan AKB itu salah satu faktornya yang memang sangat kita nggak bisa berbuat banyak ya karena di negara kita masih negara berkembang ya Bunda, status ekonomi juga menentukan ditambah dengan adat istiadat budaya dan mitos seperti itu. Jadi
apa yang bisa kita berikan, yaitu tadi edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui survei, kemudian melalui penyuluhan-penyuluhan seperti itu merupakan salah satu upaya untuk mencari tahu sampai kita ke akar permasalahannya gitu. Jadi kita berangkatnya dari akar masalah. Ya bisa kalau memang terjadi seperti kasus Bu Eni tadi kan memang kita berangkat dari masalah kita menelusuri begitu, tapi kan kalau udah masalah dulu kan sayang ya Bunda ya. Kenapa harus ada masalah dulu gitu. Tapi kalau kita menelusuri dari akar masalah kan nggak akan terjadi ini tadi kasusnya nggak akan terjadi. Itulah Bunda kenapa harapannya dengan adanya komunitas ini saya rasa materi yang menurut saya itu sangat-sangat sangat penting sekali begitu. Gitu. Oke, oke. Oke, baik, terima kasih itu yang mau saya sampaikan untuk materi aspek komunitas untuk tatap muka Zoom selesai, tapi kegiatan tetap berjalan nih Bunda sesuai Google Classroom. Nanti untuk deadline-nya segera ya Bunda ya, karena nanti harapannya saat kita ada pengumuman ujian akhir semester seperti itu, saat kita harus sudah absensi ujian akhir semester itu adalah final Bunda. Jadi intinya bagi yang belum ya ini belum, kasihan nanti yang sudah mengumpulkan begitu ya Bunda. Itu tadi ya supaya kita selagi bisa kita kerjakan diselesaikan seperti itu supaya tidak waktunya pas ujian akhir semester nanti ada Bu belum selesai belum itu. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Itu tadi karena itu tadi ketepatan mengumpulkan penugasan itu juga sudah merupakan ini tadi indikator ya Bunda ya, ketepatan, kesesuaian, kekompakan seperti itu. Nanti misalkan Bunda ada kendala terkait nanti boleh diberikan tupoksi seperti itu di dalam kelompok, misalnya kelompoknya siapa saja, mungkin kelompok nama ini tupoksinya apa. Jadi intinya ada pemerataan ya, artinya semua berkontribusi seperti itu mengerjakan semua, boleh seperti itu ya. Terkendalanya apa begitu nanti bisa didiskusikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan aspek komunitas dan mohon maaf kemarin juga sempat tertunda terus ya, begitu. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Cukup? Sudah Oke. pas, Bu. Pas ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Bagi yang mau merayakan Natal, saya ucapkan menjelang Natal, selamat Natal, dan bagi yang tidak merayakan Natal, saya ucapkan menjelang Tahun Baru, seperti itu. Sebentar lagi sudah Tahun Baru ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.